Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas K3K30 akan membahas mengenai materi pengenalan DB2. Anggota dari grup kelompok 1 kelas K30 yaitu ada Ahmad Fauzan, saya sendiri Didi Junadi, kemudian ada Kresna Mukti Aji, ada Pandi Muhammad, Dimas Agustia, dan Yofier Langga Fernandes. Langsung saja kepada pengertian dari RDBMS dan DB2. RDBMS merupakan sebuah sistem manajemen bisnis basis data relasional atau Relational Database Management System, yaitu sebuah program komputer yang dirancang untuk mengatur atau memanajemen sebuah basis data sebagai sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan melakukan operasi-operasi atas data permintaan penggunanya. Kemudian DB itu sendiri merupakan bagian dari RDBMS yang memungkinkan user menggunakan perintah-perintah SQL terhadap basis data relasional. DB itu memungkinkan pemakai melakukan create, update, dan kontrol terhadap basis data relasional dengan menggunakan struktur query language atau SQL. DB itu sendiri didesain untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam bisnis berskala kecil maupun besar. DB2 adalah keluarga Sistem Manajemen Database Relasional atau RDBMS, produk dari IBM yang melayani sejumlah sistem operasi yang berbeda platform. Menurut IBM, DB2 memimpin dalam hal pangsa pasar database dan kinerja. Kemudian materi yang kedua yaitu perkembangan dari DB2. Nah, perkembangan dari DB itu sendiri saya bagi menjadi 4 tahap, yaitu di tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, dan tahun 2000-an hingga kini. Untuk yang pertama kita akan membahas di tahun 70-an. Tahun 70-an dimulai memprakarsai mengenai adanya teknologi relasional atau relational technology. Teknologi ini diprakarsai oleh Edgar F. Colt yang pada saat itu merupakan karyawan IBM. Dia menjabarkan bahwa teori basis data relasional yang dipublikasikannya pada bulan Juni tahun 1970. Untuk mengimplementasikan model tersebut, CODE yang akrab disapa CODE membutuhkan suatu bahasa basis data relasional yang kemudian dinamainya dengan ALPA. Pada saat itu, IBM bahkan tidak yakin atas potensi dari ide yang dicetuskan oleh CODE dan cenderung membiarkan implementasinya dilakukan oleh sekelompok programmer IBM tanpa dipandu oleh CODE. Merekalah yang kemudian melanggar beberapa kaidah mendasar dari model relasional yang dicetuskan oleh CODE. Hasil kerja dari kelompok programmer ini dinamai oleh mereka sebagai Structured English Query Language atau SQL. Saat IBM bermaksud merilis produk sistem basis data yang pertama, mereka membutuhkan bahasa yang bisa digunakan untuk pengaksesan data. SQL akhirnya dimodifikasi ulang dan dinamai sebagai sistem query language atau yang lebih dikenal sekarang adalah SQL. Kemudian pada dekade selanjutnya, yaitu dekade tahun 1980-an, mulai dikembangkan lagi prakarsa dari code tersebut menjadi beberapa produk, yaitu diantaranya ada VM atau Virtual Machine, terus ada VSE, kembangan dari Virtual Machine, dan MVS yang merupakan perkembangan dari Virtual Machine, serta AS400 dan OS2. Kemudian dekade selanjutnya tahun 1990 mulai dikembangkan lagi produk-produk dari DB2 dari produk-produk sebelumnya, pengembangan dari produk-produk sebelumnya, yaitu ada beberapa produk yang menciri khaskan di dekade ini, yaitu ada IEX, HPUX, Solaris, dan NT serta Synix. Kemudian pada tahun 2000-an atau belakangan ini
belakangan ini DB2 umumnya hanya tersedia secara eksklusif pada jajaran produk komputer mainframe milik IBM. Baru pada beberapa tahun ini, IBM menyediakan pula versi DB2 yang mendukung sistem operasi lain, termasuk dalam hal ini Linux, Unix, dan servers Windows. Oleh sebab itu, maka dirilislah produk DB2 yang mendukung platform-platform tersebut, dikenal dengan IBM DB2 LUW. Beberapa tahun belakangan ini, produk DB2 tidak hanya dikembangkan untuk fitur relational object, melainkan dikembangkan ke dalam model non-relasional seperti XML atau Extensible Markup Language. Teknologi XML ini dipercaya dapat meningkatkan platform dari database secara penyimpanan dan pengaksesan data lebih cepat. Ketika pengguna memutuskan untuk menggunakan metode XML dalam DB2, maka secara otomatis implementasi yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, dapat disimpan secara normal dalam tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Kemudian secara akses akan menggunakan XML untuk memasukkan atau menggenerate data yang terdapat dalam tabel tersebut. Kemudian yang kedua, seluruh data disimpan dalam dokumen XML yang disimpan dalam bentuk tipe data string, seperti varchar atau variable character atau CLOB ya, atau character large object. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah XML sebagai tipe data. Langsung saja kepada materi yang selanjutnya, yaitu kekurangan dan kelebihan dan kekurangan dari DB2 yang akan dibahas oleh rekan saya Fauzan. Oke, saya akan melanjutkan materi DB2. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan terlebih dahulu. Di sini kelebihannya yang pertama, yaitu dapat dijalankan pada bermacam-macam platform. Lalu yang kedua, itu menunjang klien atau server platform, aplikasi multimedia, dan objek-oriented. Yang ketiga, dirancang untuk memperoleh informasi dalam bisnis berskala kecil maupun besar. 4. Memiliki alat yang mengizinkan user membuat macam-macam aplikasi untuk mengakses dan bekerja dengan data. Yang kelima, memenuhi kebutuhan bisnis untuk aplikasi-aplikasi baru. 6. Adanya scalable across. Yang ketujuh, yaitu menawarkan open hardware dan sistem integration. 8. Integrated tools dan usability enhancement. Ya, berikut saya akan menjelaskan kekurangan dari DB2. Pertama, kekurangannya yaitu platform specific. Yang kedua, tidak bisa download langsung dari IBM. Yang ketiga, speed-nya masih salah dengan MySQL dan Oracle. Ya, baiklah. Untuk yang kali ini saya akan membahas tentang DB2 Product Family yang terdiri dari 5 poin. Poin pertama adalah client atau server upsizing. PC dan workstation yang terintegrasi dengan LAN untuk menggunakan basis data secara bersamaan. Yang kedua adalah host right sizing memindahkan aplikasi-aplikasi ke platform yang cocok untuk suatu pekerjaan. Sistem right sizing dapat berisikan mesin-mesin dari semua ukuran seperti komputer mainframe, komputer mid-range, komputer mini, dan komputer personal. Yang ketiga adalah host downsizing. Host downsizing memisahkan dan memindahkan aplikasi-aplikasi mainframe ke client workstation dan network server. Yang keempat adalah access to host enterprise data. Pengaksesan data untuk decision support processing, query, report, charting, dan lain-lain
yang membutuhkan integrasi dari sistem basis data yang berlainan untuk membentuk basis data yang memberikan informasi lebih luas. Yang terakhir adalah DB2 Host Application Development. Produk-produk DB2 Family sama dalam hal desain dan fungsi serta dapat digunakan untuk mengembangkan host application pada workstation dan PC. DB2 Database Server tersedia untuk sistem-sistem sebagai berikut: MVS or ESA, OS 400, VM, VSE, OS2, Unix-based platform, AIX, HPUX, Solaris, Windows, dan Linux. Saya melanjutkan materi dari DB2, yaitu masuk ke dalam program SQL. SQL merupakan komponen bahasa relasional database system. SQL merupakan bahasa baku ANSI atau SQL, non-procedural dan berorientasi himpunan, set-oriented language. SQL dapat digunakan baik secara interaktif atau ditempelkan, yaitu embedded, pada sebuah program aplikasi. Yang pertama, komponen-komponen SQL adalah Data Definition Language, yaitu DDL, digunakan untuk mendefinisikan data dengan menggunakan perintah create, drop, dan alter. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML, digunakan untuk memanipulasi data dengan menggunakan perintah select, insert, update, dan delete. Data Manipulation Language merupakan bagian terpadu bahasa SQL. Perintah-perintahnya dapat dibuat secara interaktif atau ditempelkan pada sebuah program aplikasi. Pemakai hanya perlu menentukan apa yang ia inginkan. DBMS menentukan bagaimana cara mendapatkannya. Yang ketiga, Data Control Language atau DCL, digunakan untuk mengontrol hak para pemakai data dengan perintah grant dan revoke. Masuk ke dalam DB2 Utility. Yang pertama, utilitas setup atau move, berfungsi untuk memuat loading data ke dalam tabel dan sebaliknya. Tabel yang dimuat dapat berupa tabel kosong atau yang sudah ada isinya. Terdiri dari dua fungsi, yaitu load dan unload. Yang kedua, utilitas maintenance, berfungsi mengatur kembali table space atau indeks, memperoleh kembali ruang yang hilang pada fragmentasi tabel atau tabel yang telah dihapus, memperbaiki statis yang disimpan pada DB2 katalog, terdiri dari dua fungsi, yaitu reorganize dan update statis. Yang ketiga, utilitas recovery, berfungsi untuk menempatkan kembali atau restore basis data pada keadaan yang sekarang. Terdiri dari dua fungsi, yaitu backup dan recover. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh kawan kita. Seperti yang kita ketahui, database adalah kumpulan objek yang terkait secara logis. Database DB2 sendiri terdiri dari tabel, indeks, dan spasi yang memuatnya. Adapun objek dalam DB2 itu sendiri seperti salah satunya di sini adalah DB2 subsystem. Subsistem DB2 adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan lingkungan DB2 pada sistem operasi. Subsistem DB2 adalah contoh berbeda dari sistem manajemen basis data relasional atau DBMS. Dalam lingkungan sistem operasi, setiap subsistem DB2 memiliki parameter lingkungannya sendiri, katalognya sendiri, dan sambungannya sendiri ke sumber daya sistem lain seperti TCP/IP atau IP address, dalam artian di sini lingkup jaringan LAN. Karena setiap subsistem DB2 memiliki katalognya sendiri, kita dapat mereplikasi seluruh aplikasi dari satu subsistem ke subsistem lainnya tanpa mengganti nama objek DB2. Sehingga pengembangan dan pengujian kode pada satu sistem dan mereplikasikan kode itu pada sistem lain lebih mudah dan lebih sederhana. Kemudian di sini ada database, seperti yang tadi kita jelaskan sebelumnya, adalah
kumpulan informasi terstruktur yang terorganisir atau objek yang terkait secara logis. Biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Kemudian database itu biasanya dikendalikan oleh sistem manajemen database atau DBMS. Bersama-sama, data dan DBMS bersama dengan aplikasi yang terkait dengannya disebut sebagai sistem basis data, sehingga seringkali disingkat menjadi basis data saja. Kemudian di sini ada table space, yaitu adalah sekumpulan volume pada disk yang menyimpan kumpulan data tempat tabel sebenarnya disimpan. Setiap tabel disimpan dalam table space, dalam artian setiap data yang sudah dibuat dalam tabel itu sendiri itu akan disimpan di dalam table space. Table space ini fungsinya berarti dapat kita artikan yaitu tempat penampungan sementara dari data-data tabel yang ada. Tabel, kemudian tabel adalah struktur logis yang dipelihara DB2 mendukung beberapa jenis tabel. Tabel terdiri dari kolom dan baris. Baris tabel relasional tidak memiliki urutan tetap, namun urutan kolom selalu merupakan urutan yang kita sebagai pengguna tentukan saat kita menentukan tabel. Jadi dalam artian dalam satu table space kita bisa membuat beberapa data tabel yang kita inginkan sesuai dengan urutan yang kita tentukan. Namun di balik itu semua, tabel relasional tidak selalu memiliki urutan tetap, sehingga bisa kita atur-atur lagi, bisa kita ubah-ubah lagi. Kemudian di sini ada indeks. Indeks adalah sekumpulan pointer yang terurut ke baris tabel. DB2 dapat menggunakan indeks untuk meningkatkan kinerja dan memastikan keunikan. Di sisi lain, biasanya kita nyebut indeks itu mungkin primary key dalam database ya. Kemudian di sini ada view, yaitu cara alternatif untuk merepresentasikan data yang ada di satu atau beberapa tabel, serta dapat menyertakan semua atau beberapa kolom dari satu atau beberapa tabel dasar. Kemudian di sini ada buffer pool. Buffer pool adalah area penyimpanan virtual yang menyimpan sementara halaman ruang tabel atau indeks. Jadi di sini kita bisa langsung menyimpulkan aja nih bahwa buffer pool itu ibaratnya memori sementara kalau di komputer itu seperti RAM. Kalau kita buka aplikasi itu kayak cache-nya. Ya, kemudian ketika sebuah program aplikasi mengakses deretan tabel, DB2 menempatkan halaman yang berisi baris itu dalam buffer. Nah, seperti yang kita bilang sebelumnya, cache memory kalau dalam aplikasi gitu ya. Akses ke data di penyimpanan sementara ini lebih cepat daripada mengakses data di hard disk ya, karena itu dia sudah menyimpan data yang ada jadi lebih cepat gitu kan. Jika data yang diperlukan sudah ada dalam buffer, program aplikasi tidak menunggu untuk diambil dari disk, sehingga waktu dan biaya untuk mengambil halaman berkurang. Ya, itulah seperti cache memori, kemudian ada RAM, kemudian ada hard disk. Namun kan hard disk hanya sebagai bisa kita tanda kutipkan yaitu media penyimpanannya saja, sedangkan pada saat pemrosesan lebih cepatnya itu ditarik lagi ke RAM. Kemudian ada katalog, yaitu tabel katalog berisi informasi tentang objek DB2 seperti tabel, tampilan, dan indeks. Saat Anda membuat, mengubah, atau menjatuhkan objek, DB2 menyisipkan, memperbarui, dan menghapus baris katalog yang menjelaskan objek tersebut. Jadi dalam artian katalog ini secara otomatis akan melakukan update terbaru, kemudian menyisipkan, menghapus, ya seperti tadi yang saya katakan, melakukan update pada baris katalog yang sudah ada atau yang menjelaskan objek tersebut. Kemudian di sini ada directory. Directory itu adalah berisi informasi yang digunakan DB2 selama operasi normal.
Anda dapat menggunakan SQL untuk mengambil data hanya dari tabel direktori yang terdaftar dalam tabel direktori, dan dapat mengirimkan pertanyaan terhadap katalog DB2 untuk objek direktori DB2. Seperti itu ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak, dan akan dilanjutkan oleh kawan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.